pertama mengenai materi kelistrikan. Listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum kita ketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adapun energi listrik dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, arus searah. Arus searah merupakan aliran beberapa elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lainnya yang memiliki energi potensial lebih rendah. Yang kedua, arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik di mana besar atau arah arusnya berubah-ubah secara bolak-balik. Arus listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama, arus lemah. Arus lemah yaitu suatu sistem atau rangkaian yang berhubungan dengan sistem kelistrikan yang memiliki nilai arus yang kecil atau lemah. Contohnya telepon, TV, radio, komputer, laptop, dan lainnya. Yang kedua, arus kuat. Arus kuat yaitu suatu sistem atau instalasi listrik yang memiliki nilai arus cukup besar dan kuat. Contohnya kulkas, setrika listrik, mixer, kompor listrik, pembangkit listrik, dan lainnya. Saluran energi. Saluran energi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, konduktor adalah suatu zat atau bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, baik itu zat padat, cair, ataupun gas, karena sifat dari zat atau benda tersebut yang konduktif. Contohnya emas, tembaga, perak, aluminium, zinc, besi, dan lain-lain. Yang kedua, isolator, yaitu bahan yang tidak dapat atau sulit untuk melakukan perpindahan muatan listrik. Contohnya kertas, kaca, atau telepon. Adapun keunggulan dari energi listrik. Yang pertama, mudah dan cepat disalurkan dari dan pada jarak yang berjauhan. Yang kedua, mudah didistribusikan untuk area yang luas. Yang ketiga, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain. Dan yang keempat, bersih atau ramah lingkungan. Arus dan tegangan. Arus listrik adalah perpindahan elektron yang mengalir dari negatif ke positif. Arus listrik disimbolkan 1 atau I dan satuannya ampere, sedangkan tegangan listrik adalah perpindahan atau perbedaan tekanan antara dua titik atau dua tempat dalam penghantar. Tegangan listrik disimbolkan V dan satuannya volt. Adapun hukum Coulomb, pada penghantar yang dialiri listrik tiap detik disebut kekuatan arus listrik atau kuat arus dengan satuan Coulomb. Jika dalam kawat penghantar tiap detik mengalir sebanyak listrik 1 Coulomb, maka disebut bahwa kuat arus listrik tersebut 1 ampere. Adapun rumus hukum Coulomb dapat kita lihat dalam slide berikut. Materi kedua yaitu kemagnetan. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Secara garis besar ada 3 jenis benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama, ferromagnetik adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya baja, besi, nikel, dan kobalt. Yang kedua, paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, magnesium, platina, dan lain-lain. Yang ketiga, diamagnetik adalah benda yang tidak ditarik oleh magnet. Contohnya perak, emas, seng, merkuri, dan lainnya. Selain sifat mudah atau tidaknya ditarik oleh magnet, suatu benda memiliki sifat mudah atau tidaknya dibuat menjadi suatu magnet. Secara garis besar ada 2 buah jenis bahan dalam hal kemudahan dibuat menjadi magnet, yaitu yang pertama
Bahan magnet kuat adalah bahan yang sulit untuk dijadikan magnet, namun ketika sudah menjadi magnet mampu menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama, contohnya baja. Yang kedua, bahan magnet lemah adalah bahan yang mudah untuk dijadikan magnet dan ketika sudah menjadi magnet sulit menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama dan mudah kehilangan sifat magnetnya. Contohnya adalah besi. Sifat dari magnet. Sebetulnya semua bahan terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Pada bahan yang tidak memiliki sifat magnet, magnet-magnet elementer ini memiliki arah tidak beraturan. Sedangkan pada benda yang memiliki sifat magnet, magnet elementernya menjadi arah yang beraturan. Hal ini menyebabkan adanya dua buah kutub magnet, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Antara dua kutub ini selalu memiliki sifat. Yang pertama, kutub yang senama akan saling tolak-menolak. Yang kedua, kutub yang berbeda nama akan saling tarik-menarik. Adapun macam-macam bentuk magnet. Yang pertama, magnet batang. Bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Yang kedua, magnet silinder menyerupai tabung panjang. Yang ketiga, magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Yang ketiga, magnet U atau magnet ladang berbentuk seperti kapal kuda atau serupa dengan huruf U. Yang keempat, magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Yang kelima, magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam. Adapun cara membuat magnet. Yang pertama, konduksi adalah menyentuhkan suatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet. Yang kedua, induksi adalah mendekatkan suatu benda kepada benda yang akan dijadikan magnet. Yang ketiga, menggosok, yaitu menggosokkan suatu benda dengan magnet bisa membuat benda tersebut memiliki sifat magnet dan magnet elementernya menjadi beraturan. Yang keempat, elektromagnet, yaitu jika sebuah besi dililitkan dengan kawat dan dialiri listrik, maka besi tersebut bisa memiliki sifat magnet. Untuk menentukan arah pada elektromagnet bisa dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana keempat jari menunjukkan arah arus pada kumparan dan ibu jari menunjukkan arah kutub elektromagnet. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan suatu benda kehilangan sifat magnetnya. Yang pertama yaitu dipanaskan, yang kedua dibanting atau dipukul dengan keras, yang ketiga dialiri atau didekatkan dengan arus listrik bolak-balik atau AC. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan mengenai kelistrikan dan kemagnetan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.